warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aldi Gulam Arizal. Saya sebuah channel yang berisi tentang informasi, pengetahuan, wawasan, dan referensi untuk teman-teman semuanya. Di sini saya bukan orang pintar, namun di sini kita belajar bersama, diskusi bersama biar menjadi orang pintar. Orang pintar itu bukan maksud orang pintar yang dukun, tapi orang pintar yang cerdas. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang mata kuliah dari kampus saya, mata kuliah dari jurusan saya, yaitu jurusan teknik listrik. Jadi ini sangat cocok sekali buat teman-teman semuanya, dari mahasiswa maupun pelajar dari jurusan teknik listrik maupun teknik elektronika. Tapi ini juga sangat penting buat teman-teman walaupun bukan dari jurusan teknik listrik maupun teknik elektronika. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ini sebagai tambahan pengetahuan buat kalian semua. Dan apa itu yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu tentang materi tentang transmisi dan distribusi, yaitu static power compensator. Apa itu static power compensator? Ya, nanti kita lihat di videonya. Jadi untuk teman-teman, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman yang lainnya. Oke, selanjutnya mari kita langsung tonton videonya. Selamat menikmati, selamat belajar. Ya, kita akan membahas tentang transmisi dan distribusi. Nah, ini ada tugas, yaitu static power compensator. Jadi static power compensator itu, atau sering kita sebut itu SPC, itu adalah peralatan listrik untuk menyediakan kompensasi fast acting reactive power pada jaringan transmisi listrik tegangan tinggi. SVC itu adalah bagian dari sistem peralatan AC transmisi yang fleksibel, pengatur tegangan dan menstabilkan sistem. Dari istilah statik, berdasarkan pada kenyataannya bahwa pada saat beroperasi atau melakukan perubahan kompensasi dari ada bagian atau part, dan SVC yang bergerak karena proses kompensasi sepenuhnya dikontrol oleh sistem elektronika daya. Jika power system beban reaktif kapasitif atau lagging, SVC akan menaikkan daya reaktor untuk mengurangi FAR dari sistem sehingga tegangan sistem pun turun. Pada kondisi reaktif induktif, SVC akan mengurangi daya reaktor untuk menaikkan FAR dari sistem sehingga tegangan sistem pun akan naik. Pada SVC tersebut, pengaturan besarnya VAR dengan tegangan dilakukan dengan pengatur besarnya kompensasi kapasitor bank bersifat statis. Jadi ini adalah untuk gambar 1 strip 1, yaitu one line diagram dari konfigurasi SVC. Sedangkan gambar 1 strip 2 yaitu contoh SVC di gardu induk. Jadi ini contoh pengaplikasian dari SVC tersebut. Selanjutnya, fungsi dari SVC yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas sistem transmisi kontrol tegangan. Yang kedua itu reactive control power, reactive control aliran power. Yang ketiga, penurunan dan atau pembatasan frekuensi overvoltage power disebabkan load rejection. Yang keempat itu memperbaiki stabilitas jaringan AC. Dan yang kelima, mencegah terjadinya ketidakstabilan tegangan. Jadi itu fungsi dari SVC. Dan jenis-jenis SVC, yang pertama itu ada SVC berdasarkan kontrol yang digunakan, yaitu SVC menggunakan TCR dan fixed kapasitor. Ini contoh gambarnya, gambar rangkaiannya dari menggunakan TCR dan fixed kapasitor. Fixed kapasitor terhubung ke sistem melalui step down transformator. Rating pada reaktor dipilih yang lebih besar ratingnya dari kapasitor dengan jumlah yang diberikan maksimum lagging force yang akan diserap dari sistem. Dengan mengubah firing angle, akan mengontrol reaktor dari 90 derajat menjadi 180 derajat. Maka sifat kompensasi akan berubah dari lagging ke leading. Kerugian dari konfigurasi ini adalah harmonik yang dihasilkan karena besarnya partial conduction dari reaktor di bawah kondisi operasi sinusoidal steady state normal ketika SVC menyerap 0 MVA.
SVC menggunakan TCL dan thyristor. Ini yang kedua, switch kapasitor TSC, dan ini gambar rangkaiannya. Dan kompensator jenis ini itu berguna untuk mengurangi losses pada beroperasi dan menjaga kinerja agar lebih baik saat gangguan sistem yang besar. Pada gambar yang di atas yang tadi itu menunjukkan peraturan dari SVC dari satu TCR yang diparalel dengan besarnya bank TSC sehingga akan mengurangi harmonik yang dihasilkan reaktor. Yang ketiga itu SVC menggunakan forced commutation inverter. Dan ini contoh gambar rangkaiannya, bisa dilihat. Langsung SVC ini terdiri dari satu inverter, yaitu sumber konverter tegangan DC, misalnya PSC, menggunakan thyristor. Untuk inverter ini, sumber DC dapat berupa baterai atau kapasitor yang tegangan terminalnya dapat ditinggikan atau diturunkan oleh pengontrol inverternya. Nah, inverter ini dihubungkan ke sistem supply melalui reaktansi secara bergantian dan output trafo. Ketika tegangan inverter V1 sama dengan tegangan sistem, SVC akan floating. Ketika V1 lebih besar dari tegangan sistem, SVC akan bertindak sebagai kapasitor. Dan jika V1 kurang dari tegangan sistem, SVC akan bertindak sebagai induktor. Jadi ini saling berhubungan antar satu sama lain. Fungsinya, yang pertama, TCSR yaitu Control Series Reactor. TCSR ini itu yang dapat digunakan pada jaringan transmisi dengan cepat dan pembatasan dari arus gangguan. Yang kedua itu TCSC, yaitu Thyristor Control Series Capacitor. TCSC itu berfungsi sebagai pengendali impedansi dari jaringan transmisi. Sepanjang jaringan transmisi umumnya bersifat induktif, sedangkan yang bersifat resistif hanya berkisar 5-10%. Dengan cara penambahan kapasitor dan induktor secara seri, penghubungan kapasitor secara seri akan berakibat pengurangan impedansi pada transmisi, sedangkan penghubungan induktor secara seri akan berarti penaikan impedansi pada transmisi yang sama. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Dan ini adalah gambar rangkaian dari Thyristor Control Series Capacitor TCSC. Bisa dilihat gambar-gambarnya. Ini memakai kapasitornya. Selanjutnya yang ketiga itu TCPR, yaitu Thyristor Control Fase Angle Regulator. Fungsi dari alat ini yaitu sebagai pengendali selisih sudut fase pada voltage dari kedua ujung jaringan transmisi yang sama. Penambahan sudut fase pada voltase transmisi dicapai dengan cara menambahkan voltase yang tegak lurus terhadap tegangan. Itu ya teman-teman. Terus voltase VQ tersendiri dihasilkan dari voltase sekunder dari transformer 3 fasa ini. Dan ini contoh gambar rangkaian pada Thyristor Control Fase Angle Regulator. Bisa dipahami teman-teman ya. Selanjutnya yaitu yang keempat UPVC, Power Flow Control. Itu perancangan ini itu better dengan menggunakan thyristor, di mana alat pengendali daya yang fleksibel karena dapat menggunakan salah satu ataupun kombinasi parameter sistem aliran daya, yaitu voltase transmisi, impedansi transmisi, dan selisih sudut fase transmisinya. Dan ini gambar rangkaian dari Unfired Power Flow Controller, bisa dilihat teman-teman. Selanjutnya itu terdapat bagian SVC. Yang pertama yaitu Thyristor Valve Tower. Thyristor Valve Tower adalah bagian dari TCR yang berfungsi untuk mengatur sudut penyulutan ketika tegangan dari transmisinya berada pada besaran kontrolnya. Jadi bisa dipahami untuk pengertian dari Thyristor Valve Tower ya. Selanjutnya yaitu reaktor. Jadi pada bagian SVC reaktor. Reaktor ini merupakan peralatan utama yang berupa peralatan yang terintegrasi pada suatu sistem distribusi maupun transmisi. Reaktor juga disebut sebagai peralatan terintegrasi jika reaktor tersebut merupakan bagian dari suatu peralatan dengan unjuk kerja tertentu. Misalnya reaktor suja, hubung kapasitor paralel, reaktor penyaring, dan banyak lainnya. Selanjutnya terdapat kapasitor. Di sini kapasitor merupakan peralatan yang digunakan untuk memperbaiki kualitas pasokan energi listrik
antara lain memperbaiki mutu tegangan di sisi beban, memperbaiki faktor daya, dan mengurangi rugi-rugi transmisinya. Jadi itu fungsi dari kapasitor. Yang keempat itu ada cooling system. Cooling system ini dibutuhkan untuk memindah panas dari tiristor dan resistor pada rangkaian RC. Selanjutnya pada static var kompensator ada FMEA, yaitu Failure Mode and Effect Analysis. FMEA merupakan suatu metode untuk menganalisa penyebab kegagalan pada suatu peralatan. Jadi ini FMEA. Jadi FMEA atau Failure Mode Effect Analysis dibuat dengan cara yang pertama mendefinisikan sistem peralatan dan fungsinya, dan yang kedua menentukan subsistem dan fungsi tiap subsistem, dan yang ketiga menentukan fungsional failure tiap subsistem, dan yang keempat menentukan failure mode tiap subsistem. Jadi barangkali dari penjelasan di atas sampai sekarang yang bingung, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Silakan, nanti akan saya baca komentar-komentar kalian, dan kalau saya bisa menjawab akan saya jawab, kalau saya belum bisa menjawab kita diskusi. Ya, selanjutnya ini ada pedoman pemeliharaan. Itu yang pertama itu in-service inspection. Itu merupakan kegiatan pengamatan visual pada bagian-bagian peralatan terhadap adanya anomali yang berpotensi menurunkan unjuk kerja peralatan atau merusak sebagian atau keseluruhan peralatan. Jadi untuk in-service inspection pengertiannya seperti ini. Dan adapun bagian yang dilakukan pemeriksaan yaitu pada cooling system, yaitu mencatat nilai temperatur pada indikator meter input tiristor. Yang kedua mencatat nilai conductivity 1 pada indikator meter. Yang ketiga mencatat nilai conductivity 2 pada indikator meter. Yang keempat memeriksa level tangki konservator. Selanjutnya mencatat nilai pressure, mencatat nilai flow water, mencatat temperatur output tiristor, mencatat status motor pompa, memeriksa kebocoran instalasi existing. Selanjutnya ada in-service measurement. In-service measurement adalah kegiatan pengukuran atau pengujian yang dilakukan pada saat peralatan sedang dalam keadaan bertegangan atau beroperasi. Selanjutnya yang ketiga itu shutdown testing, yaitu pekerjaan pengujian yang dilakukan pada saat peralatan pada keadaan padam. Pekerjaan ini dilakukan pada saat pemeliharaan rutin maupun pada saat investigasi tidak normalan. Jadi seperti itu. Jadi ini antara in-service measurement dan shutdown testing itu terdapat perbedaan ya teman-teman. Silakan kalian amati baik-baik. Kalau ada yang bingung silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Oh ya, ini untuk materi yang pertama selesai. Mohon maaf ada kesalahan. Di sini saya akan bahas ada 2 materi. Yang pertama tadi static var kompensator. Ya, untuk materi yang kedua itu tentang pengawasan dan asesmen saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Ini masih termasuk materi transmisi distribusi. Jadi saya pada kali ini saya ada 2 materi ya. Untuk pendahuluannya, instalasi tenaga listrik dari suatu sistem integrasi itu Jadi instalasi tenaga listrik dari suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri dari sistem pembangkitan, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Sistem transmisi berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari pembangkit ke gardu induk tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan dari kitet GI, GS ke kitet GI, GS, dan lainnya seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk pedoman pengawasan dan asesmen SUTT atau SUTET ditujukan agar SUTT atau SUTET dapat diawasi dengan metode yang tepat, dievaluasi kondisinya secara akurat, dan selanjutnya jika terdapat kondisi abnormal dapat dilaksanakan tindak lanjut dengan cepat dan tepat. Jadi itu fungsinya. Untuk pedoman pengawasan dan asesmen SUTT dan SUTET ini antara lain, yang pertama metode pengawasan SUTT atau SUTET yang terdiri dari ground patrol dan climbing up inspection. Yang kedua itu konsep asesmen SUTT SUTET yang terbagi menjadi asesmen ancaman dan asesmen kondisi komponen. Yang ketiga, konsep asesmen ancaman pada SUTT atau
SUTET yang terdiri dari asesmen ancaman kondisi lingkungan dan asesmen ancaman kondisi pondasi serta rekomendasi hasil asesmennya. Yang keempat, konsep asesmen kondisi komponen SUTT. SUTET yang terdiri dari komponen fungsi current carrying, insulation, struktur, junction, protection, dan monitoring beserta rekomendasi hasil asesmennya. Gitu ya teman-teman ya. Dan metode pengawasan SUTT atau SUTET-nya yang pertama itu ground patrol. Ini tadi termasuk pada pedomannya. Ground patrol merupakan pekerjaan pemantauan atau pemeriksaan ruang bebas, kondisi fondasi tower, kondisi lingkungan sekitar tower, dan komponen instalasi lainnya, serta pekerjaan pemeriksaan tapak tower dan RAW sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pekerjaan ground patrol dilaksanakan dengan menyusuri sepanjang jalur SUTT atau SUTET tanpa memencet tower yang dilaksanakan secara terjadwal. Pelaksana ground patrol yang dapat disebut petugas ground patrol ini berasal dari pihak luar PLN yang dikelola dengan sistem SLA, yaitu Service Level Agreement, jasa pemborongan pekerjaan pengawasan SUTT atau SUTET. Jadi untuk ground patrol itu pekerjaannya berasal dari luar PLN gitu. Nah, untuk menentukan pembuatan biaya digunakan rumus yaitu G1 sama dengan 1,5 kali G2. Sedangkan untuk standar interval pengawasan jalur SUTT atau SUTET berdasarkan faktor kerawanan jalur SUTT atau SUTET yaitu sebagai berikut. R1 sama dengan jalur SUTT diinspeksi kurang dari seminggu sekali sesuai keputusan manajer unit setempat. R2, jalur SUTT atau SUTET diinspeksi setiap seminggu sekali. Terus, untuk sistem pelaksanaan ground patrol, itu yang pertama setiap tiang atau tower dan span tower diperiksa secara periodik minimal 1 kali seminggu atau disesuaikan dengan kondisi tingkat kerawanan dan kondisi geografis setempat. Yang kedua, peralatan kerja PGP dan standar kompetensi PGP harus memenuhi syarat SLA sesuai yang diatur PLN. Jadi udah dijelasin ya teman. Terus yang ketiga, kriteria penyedia jasa pemborongan pekerjaan pengawasan harus memenuhi syarat SLA. Dan keempat, laporan pelaksanaan pekerjaan dan sanksi kepada pelaksana jasa pemborongan sesuai dengan SLA. Metode ground patrol dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Setiap pihak mempunyai beberapa level tingkatan dan tugasnya masing-masing. Nah, ini ada tabel sebuah sistem pelaksanaan ground patrol yang dilakukan dari eksternal dan internal. Ini terdapat perbedaannya ya teman-teman. Dapat kita lihat semua sistem pelaksanaan pada ground patrol ini harus sesuai dengan SLA yang sudah diatur sama PLN. Bisa dilihat dari tabel ini. Sekali lagi, jika ada yang kalian bingung atau ada kesalahan pada video kali ini, silakan kalian komen di tabel bawah ini. Dan untuk tugas dan tanggung jawab petugas ground patrol, yang pertama itu melakukan pemeriksaan komponen-komponen SUTT atau SUTET. Yang kedua itu melaporkan hasil inspeksi tower kepada koordinator petugas ground patrol 1 kali seminggu, dan dalam kondisi normal PGP melaporkan hasil pemeriksaan secara lisan 1 kali per hari. Itu ya teman-teman ya. Dan untuk membuat foto dokumentasi tower yang diinspeksi dan foto dokumentasi kondisi abnormal yang ditemukan dan dilampirkan pada laporan ground patrol. Dan yang keempat, menjaga kebersihan halaman tapak tower. Ini yang paling penting, menjaga kebersihan. Kalau tempat kalian bersih, kalian juga untuk beraktivitas juga enak gitu ya. Dan yang kelima itu melakukan penebangan, pemangkasan pohon, tumbuhan yang masuk dalam daerah bebas. Tidak menimbulkan ganti rugi dengan pengawasan dari pihak yang ini juga sangat penting biar tidak mengganggu pada pelaksanaannya. Dan yang keenam itu melakukan penebangan, pengawasan pohon, itu samalah gitu ya. Hanya mencegah dan segera melaporkan kepada koordinator PGP dan pengawas kerjaan PLN jika terdapat kegiatan yang bebas. Gitu. Yang keempat itu membantu pihak internal dalam melaksanakan perbaikan atau penggantian atau SUTET. Yang kesembilan itu memeriksa dan melakukan pendekatan yang baik kepada penduduk setempat. Ini untuk biar penduduk setempat itu bisa, ini lebih meyakinkan ke penduduk setempat untuk setuju pada pelaksanaannya biar tidak ada
kesalahpahaman gitu. Soalnya tugas dan tanggung jawab pada petugas ground patrol yang sebagai berikut. Yang pertama, mengawasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan kualitas pekerjaan petugas ground patrol. Yang kedua, merekap hasil inspeksi, yaitu dengan checklist dan foto dokumentasi. Terus membuat laporan ground patrol dan melaporkannya ke pengawas pekerjaan dan direksi pekerjaan setiap 1 bulan. Terus mengkoordinir dan mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan petugas ground patrol baik untuk pekerjaan rutin atau sesuai permintaan pihak PLN. Selanjutnya, yang kedua ada climb up inspection, yaitu pekerjaan pemeriksaan SUTT atau SUTET secara visual dalam keadaan bertegangan yang dilakukan terhadap seluruh komponen SUTT atau SUTET dengan cara memanjat, dan jika diperlukan dapat dilakukan pengukuran atau pemeriksaan lebih kecil, lebih detail maksud saya, mohon maaf. Nah, ada sistem pelaksanaan climb up inspection. Yang pertama, setiap tower dilakukan pemeriksaan secara climb up minimal 1 kali per 5 tahun atau tidak terbatas sesuai dengan kerawanan dan kondisi SUTT atau SUTET setempat. Jadi ini bergantung pada kerawanannya. Jika dilihat kayak kurang baik, maka pemeriksaannya. Dan yang kedua itu petugas yang melaksanakan climb up inspection climber. Nah, ini namanya climber untuk petugasnya. Petugas climb up inspection dapat dilaksanakan oleh regu PDKP atau petugas yang berkompeten dan bersertifikasi pengenalan PDKP. Dan untuk memenuhi standar K3, maka setiap climber yang melaksanakan CUI diawasi oleh seorang pengawas pekerjaan dan seorang pengawas K3. Jadi ini sangat ketat sekali berarti. Yang keempat itu peralatan kerja climb up inspection. Yang pertama ada peralatan kerja terdiri dari teropong, flying meter, kamera digital, terus checklist pemeriksaan dan alat tulis, tanda pengenal, peralatan K3 sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima, metode pelaksanaan climb up inspection. Terdapat 2 pilihan sistem pelaksanaan, yaitu sistem pelaksanaan climb up inspection dengan climber dari pihak luar dan climb up inspection dengan climber dari PLN. Jadi ini sama dengan ground patrol tadi. Nah, ini bisa dilihat pelaksanaannya ya kayak gini, untuk level 1, level 2, level 1, level 2 antara eksternal dan internal gitu ya. Nah, ini sistem pelaksanaan climb up inspection internal. Ini lihat ada level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi ini ada untuk pelaksanaan climb inspection itu terdapat level-levelnya, terdapat tahap-tahapnya. Itu ada tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama, melakukan pemeriksaan komponen SUTT dan SUTET. Yang kedua, mengisi checklist climb up inspection sesuai dengan kondisi SUTET atau SUTT yang sebenarnya. Yang ketiga, membuat foto dokumentasi tower-tower yang diinspeksi dan foto dokumentasi kondisi abnormal yang ditemukan. Yang keempat itu melaporkan hasil inspeksi kepada manajer unit PLN masing-masing. Bisa dilihat untuk tugas dan tanggung jawabnya. Sederhana namun mematikan, itulah. Yang selanjutnya ada asesmen ancaman pada SUTT dan SUTET. Asesmen tersebut merupakan analisa dan penilaian suatu kondisi yang menjadi ancaman tower atau tiang. Pelaksanaan asesmen ancaman ini dilaksanakan secara rutin dan kondisional, jadi ini selalu kontinu. Jenis asesmen ancaman yang pertama itu asesmen ancaman kondisi lingkungan. Asesmen ancaman kondisi lingkungan adalah penilaian kondisi tower dilihat dari lingkungan tower, lereng atau tebing, jejak gangguan, aliran sungai, posisi sungai, gangguan eksternal, tanah dan batuan, dan vegetasi penutup lainnya. Berarti semuanya dilihat dari kondisi lingkungannya. Asesmen itu dilaksanakan untuk menindaklanjuti kondisi abnormal lingkungan tower dan sebagian dasar usulan perbaikan lingkungan tower. Asesmen ancaman kondisi lingkungan terdiri dari 7 komponen, yaitu lereng dan tebing, jejak gangguan. Tadi udah dijelasin ya teman-teman. Langsung. Yang kedua itu asesmen ancaman kondisi pondasi, yaitu penilaian kondisi tower dilihat dari pondasi tower. Yang terdiri dari yang pertama itu asesmen ancaman kondisi pondasi tower lattice. Pemeriksaan dalam asesmen ini terdiri dari 3 komponen, yaitu stup, chimney, dan balok koppel. Nah,
Sini ada standar tindak lanjut pemantauan berdasarkan nilai ancaman itu sebagai berikut. 31 sampai 60 pemantauan rutin bulanan. Terus lebih dari 60 pemantauan rutin harian. 0 sampai 30 yaitu aman. 3 sampai 60 waspada, lakukan perbaikan apabila diperlukan maksimal 6 bulan. Kalau lebih dari 60 kritis, lakukan perbaikan maksimal 1 bulan gitu ya. Ada tahap-tahapnya untuk standar tindak lanjut pemantauannya. Terus yang kedua itu ada asesmen ancaman kondisi pondasi tower steel pole. Pemeriksaan dalam asesmen ini terdiri dari 2 komponen, yaitu chimney dan angkur. Penilaiannya itu dilakukan dengan pemeriksaan secara visual, lalu mengisi checklist asesmen ancaman kondisi pondasi tower steel pole tersebut ya. Langsung lanjut aja. Nah, standarnya itu 31 sampai 60 pemantauan rutin bulanan, lebih dari 60 pemantauan rutin harian. Ini sama kayak yang tadi yang pertama. Saya langsung saja ya. Itu ada asesmen kondisi komponen SUTT dan SUTET. Asesmen ini terdiri dari 6 subsistem, yaitu current carrying, insulation, struktur, junction protection, dan monitoring. Asesmen ini dilaksanakan setelah mendapat inputan kondisi abnormal dari laporan hasil inspeksi, ground patrol, dan atau climb up inspection yang periodenya sesuai yang diatur pada surat keterangan direktur ini tentang buku pedoman penilaian saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Jadi semua asesmen ini udah diatur pada buku pedoman pemeliharaan saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi, teman-teman. Bisa dilihat, bisa kalian download bukunya, buku pedomannya. Oke. Selanjutnya ini ada terdapat standar, justifikasi kondisi komponen, dan rekomendasi tindak lanjutnya. Bisa dilihat untuk kondisi kritis, perbaikan segera tetap dan pemantauan rutin. Waspada, pemantauan dan perbaikan selama maksimal 6 bulan. Aman, lanjutkan dengan rutin. Gitu ya. Ini ada dasar, justifikasi, dan asesmen kondisi komponen SUTT dan SUTET. Bisa dilihat ya. Oke teman-teman, itulah video pembahasan tentang static var kompensator. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila tadi penyampaian dari saya ada kesalahan dan atau mungkin ada yang kurang, silakan kalian komentar juga di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk video ini kalian share ke teman-teman kalian. Dan sekali lagi saya sarankan, saya ingatkan, jangan lupa untuk kalian untuk subscribe, like, and comment video channel ini. Dan mungkin cukup itu saja untuk mengakhiri, cuma saran untuk kalian semua, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Oke, dari saya cukup sekian. Kita ketemu lagi di next video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.